Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Shadaqallahul azim. Amma para jamaah yang dihormati oleh Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa. Dahsyatnya bulan Ramadan ini tidak didapat oleh kaum-kaum yang lain pada zaman dahulu. Allah memberikan pahala yang banyak di bulan Ramadan ini, sehingga di bulan-bulan yang lain ketika kita melakukan amal yang baik, maka Allah memberikan pahala itu 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan Allah memberikan pahala melipat gandakan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30. Inilah dahsyatnya bulan Ramadan. Apalagi ini sudah masuk pada 10 akhir bulan Ramadan, yang artinya kita mau ditinggalkan oleh Ramadan. Jangan-jangan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir bagi kita, dan tidak akan jumpa lagi bulan Ramadan yang akan datang. Maka perbanyaklah amal baik pada bulan Ramadan ini, sehingga pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Huzaimi dan Imam Baihaqi mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya umat manusia mengetahui pahala ibadah di bulan Ramadan ini, maka niscaya mereka akan meminta agar 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan. Ini luar biasa. Meskipun dalam konteks hadis ini sebenarnya tidak kuat, tapi menjadi motivasi bagi kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Kalau di bulan-bulan yang lain kita tidak buka bersama, tapi di bulan Ramadan buka bersama. Artinya ukhuwah Islamiyah itu sangat erat sekali di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang surga, materi kali ini kita akan menjelaskan tentang surga. Hakikat surga sebetulnya itu adalah Allah yang memilikinya. Jadi siapapun hambanya yang diberikan rahmat oleh Allah, maka Allah akan masukkan dalam surga. Bukan berarti orang yang banyak amalnya,
bukan berarti orang yang banyak sedekahnya, bukan berarti orang yang banyak hartanya yang masuk surga. Tapi masuk surga itu adalah hakikat Allah yang memberikan. Hak prerogatif Allah yang memberikan. Oleh karena itu, bocoran orang yang masuk dalam surga di dalam Al-Quran sudah ditetapkan bahwasanya orang yang masuk surga itu kriterianya ada 2. Yang pertama adalah orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang iman dan beramal soleh. Yang kedua adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan orang-orang yang beriman dan amal soleh, maka Allah akan masukkan dalam surga. Ini ciri-ciri orang yang masuk surga. Kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran disebutkan bahwasanya Allah mengabarkan kepada orang-orang, kepada umat Muhammad, bahwasanya kriteria orang yang masuk surga adalah lilladzina amanu taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Adalah orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang iman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang ingin masuk surga itu hal biasa. Kalau misalkan kita diberikan kelihatan oleh Allah, kamu mau masuk surga apa neraka? Pasti ingin masuk surga semuanya. Kalau masuk neraka tidak kuat ya Bapak Ibu ya. Karena satu hari di dunia ini itu di akhirat itu cuma 8 menit. Bayangkan satu harinya di akhirat itu seperti apa? Panasnya seperti apa? Kalau kita masuk neraka. Maka orang-orang yang masuk surga itu, kemauan orang yang masuk surga itu hal biasa. Tetapi ada hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Surga itu makhluk Allah. Pastinya surga ingin pengharapan kepada Allah agar ada hamba-hamba Allah yang masuk ke surganya. Maka ada satu riwayat hadis dari Imam At-Tirmidzi bahwasanya al-jannatu mushtaqatun, surga merindukan 4 bagian, 4 golongan. Al-jannatu mushtaqatun ila nafarin, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa setiap harinya, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan yang lain dia mengisi lisannya dengan membaca Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, apa kita termasuk orang yang dirindukan surga? Kalau kita tidak membaca kalamullah, firman-firman Allah, apakah termasuk orang yang dirindukan surga? Tidak Bapak Ibu. Maka daripada itu, niatkan sekarang ini kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu akan menyelamatkan kamu, akan memberikan syafaat kepada kamu, kepada orang yang membacanya. Bukan hanya itu, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya. Terus bagaimana
dengan orang yang tidak bisa baca Al-Quran, hanya baca artinya saja, itu masih dapat pahala Bapak Ibu. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Lebih baik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mulai dari sekarang yang belum belajar Al-Quran, mari belajar Al-Quran. Tidak ada masa umur tidak ada batas daripada orang yang mau belajar Al-Quran. Maka itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah hifdzil lisan, orang yang selalu menjaga lidahnya. Maka ada pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada lidahnya. Kalau lidahnya itu tidak banyak berkata, dia akan selamat. Nah, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya, katanya Imam Hujjatul Islam ini, yaitu ada 14 perkara yang membahayakan lidah ini. Salah satunya apa? Adalah berkata yang tidak bermanfaat sehingga hati kita menjadi kasar. Kita tidak mau mendengarkan khotib. Kita tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang lain karena sudah keras hatinya dan tidak mau beribadah pun malas. Maka daripada itu hindarkan perkataan yang tidak baik. Rasulullah SAW sudah pernah mengatakan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Ini intinya orang yang akan selamat. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu, banyak sekali penjelasan tentang hifdzul lisan ini, penjagaan lidah ini, tapi waktunya tidak cukup. Kemudian golongan yang ketiga daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah it'amul ji'an, orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Maka menurut riwayat hadis, Imam Bukhari mengatakan barang siapa yang selalu membantu orang yang sedang kelaparan, maka orang tersebut akan diberikan hadiah oleh Allah berupa makanan dari surga, buah-buahan dari surga. Barang siapa orang yang memberikan minum kepada orang yang membutuhkannya, maka orang tersebut akan diberikan minuman dari surga. Dan barang siapa orang yang memberikan pakaian kepada orang yang memerlukannya, maka dia akan diberikan perhiasan dari surga. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini sudah saatnya kita memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang-orang yang memerlukan, baik makan, minum ataupun pakaian. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, "Inna fil jannati baban yuqal lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga nanti itu ada beberapa pintu Bapak Ibu. Dan
pintu itu dinamakan salah satunya adalah Ar-Rayyan. Kemudian dipersilahkan orang-orang yang berpuasa masuk di pintu itu. Dan sama pintu itu diajak orang mana orang yang berpuasa, silakan masuk di pintu ini. Kemudian masuklah orang-orang yang berpuasa itu, sehingga ketika sudah tidak ada lagi orang yang berpuasa memasukinya, dikunci pintu itu. Tidak ada lagi yang orang masuk di pintu itu, Ar-Rayyan namanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beruntunglah orang-orang yang berpuasa penuh pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, dan dijadikan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan Ramadan ini sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, maka amal-amal yang perlu dikerjakan apa? Yaitu i'tikaf, menghidupkan malam. Itu Rasulullah bersabda di riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah ketika sudah masuk pada 10 akhir bulan Ramadan, syadda ma'zurahu, mengencangkan gamisnya. Rasulullah mengencangkan gamisnya, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah menghidupkan malam itu. Yang ketiga adalah wa'aiqadha ahlahu, sering membangunkan keluarganya. Kemudian apa yang dimaksud mengencangkan gamisnya itu, syadda ma'zurahu, menurut kitab Fathul Bari, yaitu syadda ma'zurahu itu adalah Rasulullah memisahkan diri dari istri-istrinya, artinya tidak menggaulinya. Kenapa? Karena di malam 10 terakhir itu adalah malam adanya Lailatul Qadar. Bukan berarti tidak boleh, Bapak Ibu. Iya, boleh. Tetapi Rasulullah itu lebih mengutamakan malam Lailatul Qadar itu daripada menggauli istrinya. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.